Saya Sri Rezeki Leoni Bersyukuria. Saya Akila Sabira Purba. Saya Joyce Basana Dionesa. Halo, saya Dia Sarimati Baru Sembiring. Saya Dinda Sangkuti. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang isolasi DNA tumbuhan menggunakan sampel daun, extraction kit DNA, serta bagaimana elektroforesis bekerja pada DNA. Di dalam video ini kami akan memaparkan bagaimana prosedur kerjanya, dimulai dari persiapan sampel, proses isolasi DNA menggunakan extraction kit, hingga proses memvisualisasikan DNA melalui elektroforesis. Nah mungkin teman-teman bertanya, untuk apa sih kita melakukan praktikum ini? Tujuan praktikum yang pertama mengetahui tujuan isolasi DNA menggunakan kit extraction dan elektroforesis. Yang kedua, mengetahui peran dari pemberian komponen buffer dalam isolasi DNA. Yang ketiga, mengetahui faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses elektroforesis. Yang keempat, mengetahui fungsi dari setiap tahapan dalam isolasi DNA menggunakan DNA extraction kit. Yang kelima, mengidentifikasi dan memvisualisasikan DNA hasil elektroforesis. Dasar teori isolasi DNA menggunakan kit extraction DNA, di mana isolasi DNA merupakan proses pemurnian DNA dari sampel menggunakan kombinasi metode fisik dan kimia. Ekstraksi DNA merupakan proses pemisahan DNA dari komponen sel lainnya seperti protein, karbohidrat, lemak, dan lain-lain. Ekstraksi DNA terdiri dari 3 tahap utama, yakni perusakan dinding sel atau lisis, pemecahan sel, dan pemurnian DNA. Proses lisis sel merupakan proses pertama ekstraksi DNA, diawali dengan menghancurkan membran sel dengan cara memberikan enzim proteinase K untuk merusak protein dan menggunakan GP1, di mana GP1 ini digunakan untuk menyediakan kondisi untuk melisiskan sel dan membuka dinding sel agar DNA dapat dikeluarkan. Lalu pada GP2 digunakan untuk memfasilitasi lisis sel lebih lanjut, merusak membran sel dan melepaskan DNA. Lalu pada GP3 untuk menetralkan larutan setelah lisis dan memisahkan komponen DNA dari bahan lainnya seperti protein. Penggunaan teknik isolasi DNA menggunakan kit dilakukan untuk menemukan teknik isolasi dan purifikasi yang tepat untuk meningkatkan efektivitas kerja saat berada di laboratorium. Dasar teori elektroforesis, di mana elektroforesis ini merupakan salah satu teknik penting dalam dunia sains, terutama dalam bidang biologi molekuler dan bioteknologi. Metode ini digunakan untuk memisahkan molekul bermuatan seperti DNA, RNA, dan protein dengan bantuan medan listrik. Prinsip kerjanya sederhana: ketika arus listrik dialirkan melalui medium gel, molekul-molekul di dalam sampel akan bergerak maju elektroda dengan muatan berlawanan. Kecepatan pergerakan ini dipengaruhi oleh ukuran, bentuk, dan muatannya masing-masing molekul. Adapun alat bahan, yang pertama sarung tangan latex, masker, mikrosentrifug tube 1,5 mili, mikropipet dan tips 100 mikroliter dan 1000 mikroliter, pipet dan gunting bedah, mutar dan alu, timbangan analitik, vortex, sentrifus, aluminium foil, dan ponsel yang berkamera. Bahannya yang pertama daun nangka, yang kedua Geneid DNA extraction kit, yaitu GP1, GP2, dan GP3. Alat bahan elektroforesis yang pertama itu alat power supply, transilluminator, mikropipet dan tip, hot plate, Erlenmeyer, timbangan analitik, aluminium foil, spatula, gelas ukur, vortex, dan parafin. Bahannya yaitu agarose, DNA sampel daun nangka, buffer TBE kali 1, loading die, stent gel safe, SYBR in vitrogen. Nah teman-teman, jadi tadi kita sudah mengetahui judul, tujuan, bahkan alat bahan, dan dasar teori dari isolasi DNA menggunakan DNA extraction kit dan elektroforesis. Tapi masih bingung prosedur kerjanya gimana ya? Nah supaya nggak bingung lagi, yuk kita tonton videonya. Jangan lupa sampai habis ya. Yang pertama itu disiapkan 100 mg sampel daun nangka muda yang sudah dipisahkan dari tulangnya. Kemudian dihaluskan dan dimasukkan ke dalam sentrifuge. Tambahkan 400 mikroliter GP1. Lalu dilarutkan dengan menggunakan vortex. Kemudian diinkubasi selama 10 menit dalam suhu 60 derajat Celcius. Lalu ditambahkan GP2 sebanyak 100 mikroliter dan buffer menggunakan vortex. Kemudian di freezer. Dan dipindahkan cairan ke collection tube. Lalu disiapkan GP3 buffer yang telah dicampurkan dengan etanol 96% dan ditambahkan 1,5 dari volume sampel. Lalu dilarutkan dengan vortex selama 5 detik. Setelah itu disentrifugasi kembali dengan kecepatan 16.000 kali dalam waktu 2 menit. Lalu buang cairan pada collection tube. Disiapkan jadi kalem, kemudian ditambahkan 100 mikroliter buffer elusi yang telah dipanaskan sebelumnya. Kemudian dilakukan sentrifugasi selama 30 detik dengan kecepatan 16.000 kali gram. Selanjutnya, larutan yang terdapat pada mikrosentrifug tube 1,5 mili merupakan hasil DNA pemurnian.
ditimbang terlebih dahulu sebanyak 1 gram gel agarose dengan menggunakan timbang analitik dengan beralaskan aluminium foil. Lanjutkan menyiapkan buffer TBE kali 1 sebanyak 100 ml dalam Erlenmeyer. Dan masukkan agarose yang telah ditambahkan ke dalam Erlenmeyer yang berisi buffer TBE kali 1. Diaduk secara perlahan. Selanjutnya, tutup Erlenmeyer menggunakan aluminium foil. Selanjutnya, dipanaskan hingga mendidih menggunakan hot plate. Lalu ditambahkan gel safe SYBR Invitrogen sebanyak 5 mikroliter. Masukkan gel yang sudah tercampur ke dalam cetakan gel elektroforesis. Jangan lupa untuk meletakkan sisir elektroforesis untuk membuat sumur pada gel agarose. Setelah gel memadat, angkat sisiran dan masukkan gel dalam mesin elektroforesis, lalu ditambahkan buffer TBE hingga gel terendam seluruhnya. Ambil loading die sebanyak 2 mikroliter dan sampel daun nangka sebanyak 5 mikroliter dan dengan total keseluruhan sebanyak 7 mikroliter. DNA sampel yang telah diisolasi sebelumnya dicampurkan, kemudian mixing campuran menggunakan mikropipet dan tip. Setelah itu, masukkan campuran pada sumuran pada gel agarose yang telah disiapkan. Lakukan lagi pada sampel selanjutnya hingga seluruh sampel telah dimasukkan dalam gel agarose. Setelah semua sampel telah dimasukkan, hubungkan mesin elektroforesis dengan power supply yang telah disiapkan. Selanjutnya, sisi yang memiliki sumuran yang telah diisi DNA kemudian diberikan arus bermuatan negatif, sedangkan sisi yang tidak memiliki sumuran diberikan arus positif dengan harapan nantinya DNA yang bermuatan negatif akan bergerak ke arah positif. Lalu, atur waktu dan volt pada power supply dengan 100 volt selama 30 menit. Biarkan DNA bergerak hingga waktu selesai dan amati pergerakan yang terlihat pada sumuran. Setelah selesai, matikan power supply lalu angkat gel agarose dan amatilah gel agarose menggunakan UV transluminator. Baik, selanjutnya yaitu hasil praktikum isolasi DNA, yaitu daun nangka menggunakan kit melalui 5 tahapan, yaitu di isolasi jaringan, lisi sel, pengikatan DNA, pencucian DNA, dan elusi DNA. Pada tahap lisi sel, sampel daun dilarutkan dalam buffer GP1 untuk melisiskan sel dan melepaskan DNA. GP2 dan GP3 yaitu mengendapkan dan menetralkan larutan dan memisahkan komponen dari bahan lainnya seperti protein, dan setelahnya dipindahkan ke GD kalem. Setelahnya dilakukan langkah-langkah selanjutnya pada tahap terakhir selesai proses elusi, dan hasilnya akan tampak DNA bening dalam mikrosentrifuge 1,5 mili setelah melalui proses isolasi jaringan, lisis, pengikatan DNA, dan pencucian DNA dan elusi DNA. Nah, selanjutnya itu ada pembahasan isolasi DNA yang dimana merupakan serangkaian proses yang dilakukan untuk memisahkan DNA dari komponen-komponen sel seperti lipid, protein, dan RNA. Prinsip kerja isolasi dan purifikasi DNA terdiri atas 5 tahapan, yaitu pemecahan membran sel, penghilangan protein, penghilangan RNA, presipitasi DNA, pengukuran kemurnian, dan kuantitas DNA. Isolasi DNA dengan menggunakan kit dengan GP1, GP2, GP3, dan W1 serta wash buffer ini menunjukkan hasil yang lebih baik karena memiliki kualitas tinggi dan berfungsi dengan baik sebagai template pada saat amplifikasi PCR. Nah, isolasi DNA ini menggunakan lisis buffer GP1, GP2, dan GP3 yang berperan dalam protein. Presipitasi membantu memisahkan protein dan polisakarida. Dinding membantu mengikat DNA, sedangkan washing buffer berfungsi untuk memurnikan DNA, dan yang terakhir ada DNA dilarutkan dalam elusi buffer atau melepaskan DNA dari GD kalem untuk menghasilkan DNA murni. Larutan yang terdapat pada mikrosentrifuge 1,5 mili tersebut merupakan hasil DNA pemurnian atau DNA purified. Nah, penelitian lain juga mencatat bahwa penggunaan kit komersial menghasilkan pita DNA yang jelas pada elektroforesis. Hasil positif gel agarosa adalah munculnya pita yang berpender jika gel dilihat di bawah sinar UV. Hasil positif gel agarosa adalah munculnya pita yang berpender jika gel dilihat di bawah sinar ultraviolet. Beberapa faktor yang sangat mempengaruhi keberhasilan proses elektroforesis diantaranya adalah ukuran molekul DNA, konsentrasi gel agarosa, konformasi DNA, voltase, beberapa pewarna DNA, dan komposisi buffer elektroforesis. Keberhasilannya dilihat menggunakan elektroforesis gel agarosa. Konsentrasi gel agarosa sangat mempengaruhi laju migrasi DNA pada proses elektroforesis. Konsentrasi agarosa yang digunakan akan menentukan besarnya pori-pori gel yang akan memisah-misahkan DNA. Semakin rendah konsentrasi agarosa, maka matriks gel akan semakin kecil dan fragmen DNA dapat dipisah semakin jauh berdasarkan ukurannya.
Elektroforesis gel agar-osa dapat dilakukan untuk memisahkan sampel DNA dengan ukuran dari beberapa ratus hingga 2000 pasang basah. Prinsip kerja dari elektroforesis berdasarkan pergerakan partikel-partikel bermuatan negatif atau anion seperti DNA akan bergerak menuju kutub positif, sedangkan partikel-partikel bermuatan positif atau kation akan bergerak menuju kutub negatif. Makin kecil ukuran molekulnya, maka makin cepat laju migrasinya, karena matriks gel mengandung jaringan kompleks berupa pori-pori sehingga partikel-partikel tersebut dapat bergerak melalui matriks. Ukuran fragmen DNA dapat diperkirakan dengan membandingkan laju migrasinya dengan laju migrasi fragmen-fragmen molekul DNA standar atau DNA ladder yang telah diketahui ukurannya. Nah teman-teman, jadi kesimpulannya yaitu yang pertama, tujuan isolasi DNA menggunakan kit extraction dan elektroforesis yaitu memisahkan DNA dari sel dan kontaminan, mempersiapkan DNA untuk dianalisis lebih lanjut, dan memastikan kuantitas dan kualitas DNA yang diperoleh. Yang kedua, peran pemberian komponen buffer dalam isolasi DNA adalah menjaga pH yang stabil selama proses isolasi, melindungi DNA dari degradasi oleh enzim, memfasilitasi pelarutan dan pemisahan komponen seluler. Yang ketiga itu, faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses elektroforesis yaitu kualitas dan konsentrasi gel agar-osa, tegangan dan waktu elektroforesis, komposisi buffer yang digunakan untuk ukuran dan bentuk DNA yang dianalisis. Yang keempat itu fungsi dari setiap tahapan dalam isolasi DNA menggunakan DNA extraction kit yaitu lisis sel untuk memecahkan membran sel serta melepaskan DNA. Kemudian pengikatan DNA untuk mengikat DNA pada kolom atau resin untuk pemisahan. Dan pencucian untuk menghilangkan kontaminan dari sisa bahan seluler. Elusi untuk mengambil DNA murni dari kolom atau resin untuk dianalisis. Yang kelima itu memvisualisasikan DNA hasil elektroforesis dilakukan dengan pewarnaan etidium bromida yang dimana bisa disebut juga dengan SYBR pada gel agar-osa di bawah sinar UV. DNA yang berkualitas baik akan menunjukkan pita yang tegas dan tanpa semir serta dengan ukuran sesuai marker DNA yang digunakan. Sekian pemaparan dari video kami.